Kayak si Buna ini bisa saya bilang dia tuh belum jinak, jinaknya masih sekitar ya 50-60%. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan di kolom komentar ya, yaitu dari @arvigapi. Dia nanya, Gan tolong bahas tuntas mengenai musang free roam. Apakah bisa free roam 24 jam tanpa kandang atau seperti rumahan? Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, saya tuh kurang kredibel jawab ya kan, karena saya kalau melihara musang selama ini kan udah 2 kali ya melihara musang. Yang pertama itu Bim Bim, yang kedua si Buna ini kan. Nah, kedua musang yang pernah saya pelihara ini biasanya sih kalau saya rawat itu saya masukin kandang kan. Ya memang nggak 24 jam, biasanya saya akan keluarkan dari siang sampai sore hari ya, saya ajak main gitu. Kadang juga pagi hari kalau saya pengen jemur musang. Tapi sisanya dari sore sampai malam itu biasanya saya kandangin kan. Karena di rumah saya ini saya kan tinggal di kontrakan yang sempit. Jadi kalau untuk ngelepasin musang itu kurang cocok ya. Soalnya kan musang ini sebenarnya memang sih kalau kita rawat bener bulunya itu nggak gampang rontok kayak anjing atau kucing jenis tertentu ya. Karena bulu musang ini termasuk kasar, itu mirip kayak rambut manusia. Jadi bulunya tuh lebih kuat. Cuma karena musang itu bisa mengeluarkan bau pandan, apalagi jenis musang pandan kayak yang saya pelihara ini, itu membuat istri saya nggak terlalu seneng ya sama bau musang. Kalau saya sih jujur bau musang kayak gimana saya suka, karena kan saya memang rawat bertahun-tahun yang lalu ya. Makanya nggak saya free roam di rumah saya sih. Tapi saya lihat di sosial media ada beberapa musang yang bisa free roam 24 jam. Bahkan dia makan itu sampai disuapin pakai tangan di dalam rumahnya gitu kan, persis kayak anjing atau kucing ya. Makanya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, saya lihat dari beberapa orang yang berhasil free roam musang di dalam rumah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo Agan tonton video kali ini. Nah, inti pertanyaan tadi itu sebenarnya apakah bisa free roam 24 jam tanpa kandang seperti kucing rumahan? Nah, jawabannya itu bisa iya, bisa enggak ya kan? Kenapa enggak? Karena kan musang ini sebenarnya kalau kita rawat sejinak apapun, dia itu nggak akan jinak 100% kayak kucing dan anjing kan. Jadi, kalau misalnya kita free roam 24 jam dan kita tinggalin di kandang, kita tinggalin dalam rumah maksudnya ya, itu ada resiko dia tuh tiba-tiba kayak ngancurin beberapa furnitur kita ya, terutama kayak sofa atau yang berbahan lembut gitu kan. Jadi kalau Agan mau free roam ya menurut saya sebaiknya sih tetap sediain kandang kan, minimal untuk dia pas kita tidur. Pokoknya pas kita lagi nggak merhatiin musang baru kita masukin kandang. Tapi kalau kita lagi aktivitas di rumah atau ada di rumah baru kita free roam kan, kayaknya lebih aman gitu sih. Karena sejinak-jinaknya musang itu kan sebenarnya dia juga kadang-kadang bisa agresif ya, faktornya itu banyak, nanti saya jelasin kan. Sebenarnya jawabannya itu ya kan, kalau saya bisa bilang kalau Agan memang ada 24 jam di rumah, atau misalnya Agan punya yang ngerawat musang, dia tuh selalu tinggal di dalam rumah Agan, itu bisa sebenarnya 24 jam tanpa kandang. Cuma kalau Agan tipe orang yang kadang-kadang pergi gitu dan nggak ada yang jaga di rumah, saya saranin musangnya itu tetap harus sediain kandang walaupun nggak terlalu besar ya. Minimal pas kita nggak ada di rumah, musangnya itu kita masukin biar lebih aman kan. Oke, buat Agan yang mau nyoba free roam musang, ada beberapa tips yang saya pengen jelasin di video kali ini ya kan. Yang pertama adalah pastikan musang Agan jinak dulu ya. Karena kalau nggak jinak kita free roam itu biasanya dia akan kabur. Dan kalau dia nggak bisa kabur
misalnya keluar pintu atau pintunya ditutup gitu, dia akan mencoba keluar dari segala arah gitu kan, dan berpotensi merusak furnitur agan. Makanya saya saranin harus jinain dulu musangnya ya. Kalau musang agan kayak si Buna ini bisa saya bilang dia tuh belum jinak, jinaknya masih sekitar ya 50-60%, sebaiknya kandangin aja kan, biar lebih aman. Nanti kalau dia udah lebih jinak, baru kita coba free roam pelan-pelan. Nah, yang kedua itu jelasin yang hal tadi ya. Kalau misalnya kita pengen free roam musang, itu sebaiknya minimal sediain kandang kan, karena nggak kita perhatiin atau pas kita keluar itu ada resiko musang itu bisa jadi agresif ya, karena penyebab musang agresif itu macam-macam kan. Bisa dari dia kelaparan, bisa dari dia ngelihat objek yang bergerak atau hewan lain itu bisa agresif, atau dia mendengar suara yang keras tiba-tiba, nah itu bisa juga musang menjadi agresif. Nah, kalau sudah agresif, musang yang tadinya jinak dia bisa tiba-tiba mencoba menggigit semua benda atau semua makhluk hidup yang ada di sekitar dia kan. Itu kan berbahaya banget ya. Ya, kalau kandang musang itu sebenarnya kalau kita free roam itu bisa lebih santai sih, kandangnya nggak usah terlalu besar aja nggak apa-apa, karena kan memang dia nggak selalu tinggal di sana ya. Kecuali agan kayak saya yang lepasin musang itu mungkin paling lama siang sampai sore hari, baru kandangnya dibuat agak luas, itu suatu kewajiban ya kan. Nah, di kandang itu standar memelihara musang pada umumnya yang penting kita ada alas, nggak langsung besi gitu. Kalau kita menggunakan kandang besi gitu biar dia tidurnya lebih empuk, dan juga tempat makan minum udah disediain kan, biar kalau musangnya lapar langsung makan, dia nggak perlu berontak di dalam kandangnya ya. Dan juga kebersihan kandang dijaga, karena biasanya penyakit musang yang sering kita temui kayak jamuran, kayak nafsu makan musang berkurang, itu biasanya dari kandang yang kotor ya kan, jadi setiap hari harus dibersihin. Nah, yang ketiga ini kan masalah yang penting kalau kita melihara hewan di dalam rumah ya, yaitu masalah pup. Nah, kalau anjing dan kucing itu kan memang dia sudah terlatih ribuan tahun, kalau dia pup sama kencing itu kan biasanya akan keluar nyari pasir ya. Cuma kalau musang, apa bisa dia pup kayak kucing atau anjing ya di luar menggunakan pasir? Nah, kalau sepengalaman saya melihara musang itu, musang nggak terlalu pinter ya bedain tempat untuk pup. Jadi musang itu bisa pup di permukaan yang kayak apa aja kan. Cuma kalau saya perhatiin musang saya si Bim Bim sama si Buna dulu, kalau dia pup itu biasanya dia akan diem di satu tempat kan. Jadi dia itu ngerti tempat yang sering pup itu di mana, dia tuh ngerti. Cuma memang kita ngatur musang itu biar pup di media, kayak misalnya di kucing kan dia menggunakan pasir kucing, dia pasti ngerti. Kalau kita suruh milih pup di keramik atau di pasir kucing, pasti kan kucing milih di pasir itu kan, karena mungkin dari sananya dia tuh lebih nyaman kan. Kalau musang ini nggak ngerti kayak gitu kan. Makanya kalau agan mau ngajari musang pup, yang paling mungkin itu coba kalau misalnya musang agan udah mulai mau pup gitu, udah mulai kayak nungging gitu, bawa musangnya di kamar mandi. Biarpun musang misalnya pupnya itu berantakan di sebelah bagian mana aja di kamar mandi kita, yang penting dia tuh ngerti kalau pup harus ke kamar mandi kan. Itu sangat mungkin terjadi, karena saya pernah melihat beberapa konten kreator di internet itu musangnya bisa pup di kamar mandi kan, walaupun nggak tepat di klosetnya ya. Jadi agan ajarin kalau musang agan jinak harusnya sih itu nggak terlalu susah ya, karena itu kan cuma sebuah kebiasaan dan kita harus telaten lah untuk ngajarin musang kita. Nah, yang keempat ini kalau agan melihara musang bersama dengan hewan lain ya, kayak anjing atau kucing, sebaiknya kalau kita mau free roam di rumah itu musangnya dikenalin dulu kan sama hewan-hewan lain yang kita pelihara, khususnya anjing atau kucing ya. Karena nggak tahu kenapa musang itu suka banget menyerang hewan lain kan, apalagi jenisnya beda ya. Cara deketin yang paling gampang itu kandang musang itu deketin aja sama hewan peliharaan kita. Lama-lama musangnya kan nanti nyium baunya, dia ngelihat hewannya. Pokoknya kalau udah terbiasa, nah musangnya itu
akan lebih hati-hati gitu loh sama hewan kita. Karena kalau nggak kita ajarin, takutnya tiba-tiba musang kita tuh menggigit hewan kita, dan gigitan musang ini ya walaupun kalau menurut saya sih nggak terlalu berbahaya, tapi kalau di hewan peliharaan kayak kucing atau anjing gitu bisa fatal sih kan. Karena kan saya pengalaman digigit musang aja, walaupun semi gini gigitannya lumayan sakit ya, apalagi kalau musang agan dia tuh pas galak-galaknya, nah itu sangat berbahaya sih buat hewan peliharaan kita yang lain ya. Nah yang terakhir ini hal yang sederhana, cuma kadang-kadang orang itu nggak terlalu merhatiin ya kan, yaitu kalau kita niat free roam musang di dalam rumah kita, itu pastikan makan dan minumannya itu tercukupi ya, jangan sampai kurang. Karena sejenak-jenaknya musang kalau dia kelaparan pasti nanti agresifnya keluar. Dan kalau agresifnya keluar, musang ini bisa menjadi hewan yang berbahaya ya, selain buat kita, buat benda-benda yang kita punya di rumah. Yang paling fatal itu hewan peliharaan lain kan, dia bisa menggigit dan mencakar dengan membabi buta gitu kan, nih kayak ini, tuh lihat gigitannya kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang free roam musang di rumah ya. Kalau 24 jam menurut saya sih mungkin aja, tapi itu kalau agan ada yang ngerawat full di rumah 24 jam ya. Tapi kalau agan nggak ada yang ngerawat 24 jam dan masih keluar-keluar gitu, sebaiknya kalau kita lagi tidur, kalau kita nggak ada di rumah, itu musangnya dikandangin aja kan, biar lebih aman lah. Karena biarpun sejinak apa, musang ini kan tetap termasuk hewan eksotis ya, bukan hewan yang didomestifikasi, jadi kita hati-hati aja sih kan. Ya mungkin kalau agan punya saran lain yang nggak saya jelasin di video ini, bisa tulis di kolom komentar ya kan, kita belajar bareng. Karena kalau tips hari ini, saya pun sendiri tuh nggak pernah sih niat free roam musang di rumah selama 24 jam itu, nggak pernah kan. Karena kebetulan istri saya nggak terlalu suka sama bau musang. Nah, kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam hewan lestari. Bersama saya dan si Buna.